Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kembali dengan sukacita pagi ini kami mau membaca Alkitab firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan Yesus untuk mengerti memahaminya, biar firman-Mu dapat menjadi kekuatan dan pelita bagi hidup kami, agar kami setia menjalani hidup ini dengan berjalan di dalam firman-Mu, karena firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan selalu menerangi setiap langkah-langkahku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, biarlah urapan Roh Kudus-Mu menerangi firman ini, untuk membuka mata hati, mulut, bibir, telinga kami, dapat mengerti, memahami, dan melakukannya. Haleluya. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita pagi ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 hingga dengan ayat yang ke-34 dengan perikop kebangkitan kita yang berbunyi demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah dilakukannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut, demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita.
Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka biarlah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi setiap hari diingatkan kita untuk bertobat, saudara-saudara, karena pertobatan itu penting supaya kita bisa selamat dan kita dibangkitkan pada saat Kristus menyatakan dirinya yang kedua kali. Berbahagialah setiap orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman ini hari ini. Dan kita semua yang telah ditebus. Tetapi kebodohan bagi mereka yang tidak percaya. Karena semuanya sudah jelas di sini tentang orang-orang yang menghujat yang tidak percaya kepada Kristus. Karena kerajaan Allah itu akan segera datang. Dan kita yang percaya kepada Kristus, kerajaan itu sudah ada di hati dan jiwa kita di seluruh muka bumi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pagi hari ini. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami merasa bersyukur dan berbahagia. Tuhan telah menebus kami menjadi anak-anak terang yang akan dibangkitkan. Dan kami hidup di dalam terang-Mu. Kami percaya pada kerajaan kekal yang Kau miliki yang akan diberikan kepada semua kami yang percaya. Dan kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama Engkau. Dan juga kami tahu upah yang besar di surga adalah ketika kami bisa berada di dekat-Mu ya Bapa. Untuk bersekutu dengan Engkau, selalu memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Glory to the Father and the heaven, to the Lord Jesus, Holy Spirit. Amin. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Anda dan saya selalu di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you all.